Kalau mengingat masa SMA dulu, aku jadi suka tertawa sendiri. Karena di masa itulah banyak kenangan dengan teman-temanku. Banyak kenangan gokil dengan teman SMA yang sampai sekarang ini masih terngiang di pikiranku. Sulit untuk aku lupakan. Tapi ada juga kenangan yang membuat hati ini sedih, lunglai, tak berdaya dengan kenangan pahit itu. Dulu aku pernah punya pacar namanya Rian. Dia satu kelas denganku. Orangnya ganteng dan perhatian. Selain itu dia juga pandai. Tak jarang dia selalu dapat ranking di kelas. Makanya aku bisa jatuh cinta dengannya. Waktu itu aku yang nembak duluan. Rupanya selama ini Rian juga naksir denganku, tapi dia tak punya keberanian untuk mengungkapkannya. Singkat cerita, aku pun pacaran dengan Rian. Hari-hari kita lalui dengan penuh keceriaan, hingga akhirnya tibalah dengan kejadian itu. Untuk membuktikan kalau aku benar-benar cinta sama Rian, dia meminta albumku. Awalnya aku tak mau, tapi dia terus memaksa. Dengan terpaksa aku pun menuruti permintaan Rian dan kita melakukannya. Itulah kenangan pahit yang pernah aku alami dengan pacarku sewaktu SMA. Perkenalkan, namaku Dia. Umurku 22 tahun. Sekarang aku sedang menempuh pendidikan di salah satu kampus di Indonesia. Aku memiliki postur tubuh yang lumayan menarik bagi kaum Adam. Tinggiku 175 cm dan beratku 48 kg. Wajahku lumayan cantik, bibir tipis, alis tebal, hidung mancung dengan rambut panjang tergerai. Sebenarnya dari dulu banyak cowok yang sering mendekatiku, tentunya ingin jadi pacarku. Namun aku ingin konsentrasi dulu untuk kuliah. Namun tak aku pungkiri, kalau sekarang aku lagi dekat dengan seorang pria namanya Firman. Dia baik, ganteng, juga pintar. Firman satu kampus denganku, namun beda jurusan. Dia di kedokteran sedang aku di ekonomi. Namun hampir setiap hari kita ketemu. Kita sering ke kantin bareng, pulang bareng, dan kita sering ngobrol bareng di taman. Dulu dia pernah nembak aku, namun aku tolak. Kita berteman saja. Dia tidak marah waktu itu, dan sampai saat ini dia masih baik denganku. Oh ya, aku anak tunggal. Kedua orang tuaku begitu menyayangi aku. Apa yang aku minta pasti dituruti. Karena memang soal ekonomi kami tidak kekurangan. Ayahku bekerja di sebuah perusahaan batu bara sebagai manajer. Sudah 10 tahun lebih ayah bekerja di situ dengan gaji yang cukup lumayan besar. Ibuku seorang ibu rumah tangga yang cekatan mengurus rumah tangga. Sesekali ibu juga membantu kerjaan ayah. Karena ibuku cukup pintar. Dia dulu lulusan S1 manajemen. Kalau pas hari libur, tak jarang ayah ibu mengajak untuk bertamasya. Kebiasaan ini terjadi sejak aku masih kecil. Mereka begitu memanjakanku. Soal pacar, mereka juga tidak melarangku atau membatasiku. Mereka menyerahkan itu pada diriku untuk memilih yang aku anggap baik, karena mereka menganggap aku sudah dewasa. Intinya aku bahagia hidup bersama keluarga kecilku. Namun terkadang aku juga merasa kesepian, karena aku tidak punya adik ataupun kakak.
Hingga pada suatu hari kami harus pindah. Yang awalnya kami tinggal di Jakarta, namun karena orang tuaku yang ada urusan kerja, maka memutuskan untuk pindah ke Surabaya. Di Surabaya ayahku membeli rumah yang cukup bagus dengan 2 lantai dan 4 kamar tidur. Aku sangat senang tinggal di rumah baruku karena sangat nyaman. Di tempat kami tinggal merupakan salah satu komplek perumahan yang tidak terlalu ramai, dan di sebelah rumahku adalah rumah pamanku yang cukup bagus dengan warna oranye. Keluargaku dan keluarga pamanku sangatlah dekat, namun pamanku belum lama menjadi duda. Istrinya meninggal karena sakit. Tidak jarang pamanku sering main ke rumahku. Dan tidak jarang juga ayahku meminta pamanku untuk menjagaku jika kedua orang tuaku pergi bekerja. Dan aku takut kalau pas di rumah sendiri. Terkadang aku juga tidur di rumah paman. Awalnya sih biasa saja karena aku dan pamanku sangat dekat dan kami tidak ada kepikiran yang macam-macam. Dan aku tidak menyangka bahwa hal yang tidak diinginkan akan terjadi kepada kami berdua. Saat itu hari Senin pukul 9 malam. Saat itu ayah dan ibuku ada urusan kerja di luar kota. Oleh sebab itu aku dititipkan ke pamanku. Dan aku pun menuruti perintah mereka. Kata ibu, malam ini aku tidur di rumah paman aja dulu. Karena ibu dan ayah mau keluar kota selama 2 hari. Lantas aku pun mengiyakan perkataan mereka. Terlebih aku ini seorang penakut dan tidak bisa ditinggal sendiri di rumah. Pada saat itu juga paman ke rumahku, karena ayah dan ibuku terlebih dahulu memberitahukan pamanku. Dengan polosnya sambil mengenakan pakaian tidur dan membawa boneka kesayanganku, aku pun diajak ke rumah paman. Karena aku sudah sering nginep di rumah paman, seperti biasa aku tidur di salah satu kamar di ruang tengah dan pamanku tidur di kamarnya. Aku pun heran, yang awalnya aku ingin tidur dengan nyenyak, namun malam itu aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Aku pun memutuskan untuk menonton TV di ruang tengah. Aku kaget melihat TV menyala, dan pas aku lihat dengan baik, ternyata pamanku sedang nonton TV. Aku pun diajak menonton TV bareng oleh pamanku. Saking polosnya aku pun mengiyakan begitu saja. Lagian aku dari tadi tidak bisa tidur. Dan saat itu kebetulan sedang ada pertandingan bola yang cukup seru. Aku pun ikut menonton bersama paman. Namun di balik keseruan tersebut, aku tidak menyangka pamanku berani merayuku berkali-kali, sehingga kami melakukan hal yang tidak semestinya kami lakukan. Setelah malam itu, aku menyadari bahwa kita harus senantiasa bisa menjaga diri kita, dimanapun kita berada. Jangan sampai hal yang tidak diinginkan terjadi pada kita. Semua yang terjadi kepadaku di luar dugaanku. Kesucianku hilang hanya dalam sekejap. Masa depanku tak karuan. Aku pun menyesal. Namun penyesalan tinggal penyesalan. Semuanya telah terjadi. Saat ini yang harus aku pikirkan adalah masa depanku yang harus aku perjuangkan.